Tahukah Anda bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa besar? Sebuah kekuatan yang, jika dimanfaatkan dengan tepat, mampu menarik kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, dan kelimpahan ke dalam hidup kita. Namun, mungkin Anda pernah mendengar sebuah perdebatan tentang mana yang lebih kuat, kekuatan doa atau kekuatan pikiran. Apakah keduanya saling bertentangan atau justru saling melengkapi? Inilah yang sering disalahpahami orang. Ada orang yang bersikeras bahwa kekuatan pikiran itu sangat hebat. Tapi di sisi lain, ada yang bilang kekuatan pikiran tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan doa. Nah, inilah yang menjadi kajian kita kali ini. Mari kita bahas persoalan ini secara mendalam. Dan tetaplah di video ini karena pasti ada manfaat besar yang Anda dapatkan. Seringkali ada orang yang salah memahami kekuatan pikiran, seolah-olah menggunakan pikiran sama dengan menuhankan pikiran. Kemudian, dinilai itu sebagai kemusyrikan alias menyekutukan Tuhan. Padahal, tidaklah demikian. Pikiran kita adalah anugerah luar biasa dari Tuhan. Ia diciptakan sebagai alat yang serba canggih, yang dirancang untuk membantu kita memahami dunia, menciptakan solusi, dan menarik keajaiban ke dalam hidup. Menggunakan kekuatan pikiran bukanlah bentuk kesombongan atau bahkan kemusyrikan, melainkan bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Dengan menggunakannya, kita sedang menghormati dan mensyukuri pemberiannya serta memanfaatkan potensi yang telah ditanamkan dalam diri kita. Begitulah cara memahaminya. Hal ini berbeda jika kita hanya memahami kekuatan pikiran adalah segalanya dan tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Ini baru dilarang dan dapat dikatakan berbuat kesyirikan. Di sisi lain, yang harus kita pahami bahwa doa merupakan bentuk dari komunikasi spiritual yang mendalam antara hamba dengan Tuhan. Doa bukan sekadar ritual, tetapi sebuah proses di mana kita berbicara langsung dengan Tuhan, Sang Pencipta. Namun, tahukah Anda bahwa doa itu sendiri melibatkan pikiran? Ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang menggunakan pikiran sadar kita untuk memohon, dan pikiran bawah sadar kita untuk meyakini bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Dalam proses ini, keduanya bekerja bersama, menciptakan harmoni yang memungkinkan doa menjadi lebih kuat. Lebih menarik lagi, ketika doa disertai dengan visualisasi, ia menjadi semakin efektif. Misalnya Anda sedang memohon sesuatu, lalu membayangkan bahwa permintaan tersebut sudah menjadi kenyataan. Anda merasakan kebahagiaan, rasa syukur, dan kedamaian seolah-olah hal itu telah terjadi. Pada saat itulah, pikiran bawah sadar Anda menerima pesan bahwa apa yang Anda inginkan benar-benar mungkin, dan semesta mulai menyelaraskan dirinya untuk mewujudkan keinginan Anda. Bukankah itu luar biasa? Jadi, apa hubungan antara doa, pikiran, dan semesta? Sederhana saja. Doa adalah bentuk penggunaan pikiran yang diarahkan kepada Tuhan. Pikiran, di sisi lain, adalah alat untuk terkoneksi dengan semesta dan menarik berbagai potensi kejadian. Semesta, sebagai cerminan dari hukum-hukum Tuhan, merespons energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan doa tersebut. Dengan kata lain, ketika kita berdoa, kita sedang memanfaatkan kekuatan pikiran secara spiritual. Dan ketika kita menggunakan pikiran untuk menarik keinginan, kita juga sedang berdoa dalam bentuk yang berbeda. Ada banyak ilmuwan dan tokoh besar yang mendukung gagasan ini. Seperti Dr. Joe Dispenza, seorang ahli di bidang neuroplastisitas, pernah mengatakan bahwa pikiran memiliki kemampuan untuk mengubah realitas fisik kita. Menurutnya,
Ketika kita memvisualisasikan sesuatu dengan emosi yang kuat, otak kita mulai menciptakan pola-pola baru yang memungkinkan hal itu menjadi nyata. Hal ini sangat sejalan dengan konsep berdoa, di mana emosi seperti rasa syukur dan keyakinan menjadi kunci utama. Sementara itu, Greg Braden dalam bukunya The Divine Matrix menyebutkan bahwa semesta adalah seperti jaringan energi yang saling terhubung. Ketika kita berdoa dengan keyakinan penuh, kita sebenarnya sedang mengirimkan getaran energi atau vibrasi rasa kita ke dalam jaringan tersebut. Semesta kemudian merespons getaran ini dengan menciptakan keadaan yang selaras dengan doa kita. Bahkan, Braden menyebutkan bahwa doa yang paling efektif adalah yang dilakukan dengan perasaan bahwa permintaan tersebut sudah terkabul. Ini sejalan dengan ajaran banyak tradisi spiritual yang mengajarkan pentingnya rasa syukur dan keyakinan dalam berdoa. Selain itu, Napoleon Hill, penulis buku legendaris Think and Grow Rich, juga berbicara tentang kekuatan pikiran dalam mencapai tujuan. Ia menyatakan bahwa apa yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia dapat dicapai. Bukankah ini mirip dengan konsep doa? Ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dengan keyakinan penuh, kita sebenarnya sedang membayangkan dan meyakini bahwa hal itu bisa terjadi. Wallace D. Wattles dalam bukunya The Science of Getting Rich juga menegaskan pentingnya berpikir dan berdoa dengan cara yang benar. Menurutnya, doa yang efektif adalah doa yang dilandasi keyakinan dan rasa syukur, seolah-olah apa yang diminta telah menjadi kenyataan. Ia percaya bahwa pikiran adalah alat untuk menciptakan gambaran mental, dan doa adalah sarana untuk memperkuat energi spiritual yang mendukung realisasi gambaran tersebut. Dengan cara ini, doa dan pikiran bekerja bersama untuk membawa hasil yang diinginkan. Pendapat serupa juga datang dari Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam tradisi Islam, yang menyatakan bahwa doa adalah senjata orang beriman yang harus disertai dengan kesungguhan hati dan pikiran. Beliau menekankan bahwa ketika seseorang berdoa, ia harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Tuhan akan mengabulkannya. Selain itu, doa yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan adalah bentuk tawakal yang menunjukkan kepasrahan total kepada kehendak Tuhan. Dengan demikian, baik Wallace D. Wattles maupun Imam Al-Ghazali menunjukkan bagaimana pikiran dan doa saling melengkapi dalam proses pencapaian tujuan. Maka, tidak ada alasan untuk memperdebatkan mana yang lebih kuat antara doa dan pikiran. Keduanya adalah bagian dari sistem yang sama, yang dirancang untuk membantu kita mencapai kehidupan yang lebih baik. Doa tanpa keyakinan dari pikiran akan terasa hampa, sementara menggunakan pikiran tanpa melibatkan Tuhan akan kehilangan arah. Keduanya harus berjalan beriringan, saling melengkapi, dan bekerja dalam harmoni. Lalu, bagaimana cara kita mengintegrasikan doa dan pikiran dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulailah dengan doa yang tulus. Ketika Anda berdoa, fokuskan pikiran Anda pada apa yang benar-benar Anda inginkan. Rasakan emosi positif seperti rasa syukur, kebahagiaan, dan keyakinan. Kedua, gunakan visualisasi untuk memperkuat doa Anda. Bayangkan bahwa permintaan Anda telah terkabul, dan rasakan bagaimana hal itu mengubah hidup Anda. Ketiga, lakukan tindakan nyata. Doa dan pikiran yang kuat harus disertai dengan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Profesor John Kotter, seorang ahli perubahan dan kepemimpinan, yang menegaskan bahwa visi tanpa tindakan hanyalah mimpi. Kotter menekankan pentingnya tindakan nyata untuk mengubah visi menjadi kenyataan, dan hal ini selaras dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membantu mereka yang berusaha. Dengan demikian, doa menjadi kekuatan spiritual yang mendorong semangat, sementara tindakan adalah bukti nyata dari keyakinan dari doa tersebut. Pada akhirnya,
Ingatlah bahwa pikiran adalah alat manusia untuk terkoneksi dengan semesta, sementara hati atau pikiran bawah sadar adalah sarana untuk terkoneksi dengan Tuhan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kekuatan doa yang dipadukan dengan tindakan adalah sumber perubahan yang nyata. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kombinasi pikiran, doa, dan tindakan dapat menjadi fondasi untuk kehidupan yang harmonis. Ketika kita memahami ini secara holistik, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana dalam menggunakan pikiran dan doa, tetapi juga lebih dekat dengan Tuhan. Dengan kombinasi yang tepat antara keduanya, seperti yang diajarkan Gandhi, kita dapat menciptakan hidup yang penuh kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, dan kelimpahan. Seperti pepatah dari Rumi, ketika Anda berjalan menuju Tuhan, Tuhan akan berlari menuju Anda. Jadi, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Mulailah melihat doa dan pikiran sebagai kekuatan besar yang saling melengkapi. Gunakan keduanya dengan penuh keyakinan dan rasa syukur, dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Dan jika Anda merasa terinspirasi dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Semoga hidup Anda penuh berkah dan keajaiban. Sampai ketemu pada pembahasan menarik di video berikutnya.